Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gustiani Fujiana Mayanti. Saya seorang mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang sedang menempuh jenjang pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam. Seperti syair Mahfuzat yang berbunyi, Khairun nas anfa'uhum linnas. The best humans are those that are beneficial to others. Yang berungkapan, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. One of being beneficial person is orang-orang yang berilmu. Maka dari itu, marilah sama-sama kita mengkaji lebih dalam mengenai dan memaknai apa itu ilmu. Dalam penugasan kali ini, tepatnya pada mata pelajaran Islamic Worldview, saya diberi judul Metode Ilmu. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Sebagai bekal manusia dalam menjalankan tugasnya, maka Allah mengaruniakan kepada manusia yaitu potensi yang sangat luar biasa yang dapat manusia gunakan dalam mengembangkan diri dan kemampuannya sebagai seorang makhluk hidup. Potensi tersebut yang kemudian dikenal dengan akal. Dengan akalnya manusia dapat membedakan dan menyempurnakan mana yang baik dan bisa memilah mana yang jelek dan mana yang namun demikian, dalam pengembangan dan penyempurnaan akal, manusia perlu adanya bimbingan yang tepat sehingga tidak salah jalan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada manusia sebagai acuan dalam kehidupannya. Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW setidaknya memiliki fungsi utama, yaitu sebagai hudan, furqan, dan bayyinah. Apa itu hudan? Dan itu artinya petunjuk. Apa itu bayyinah? Bayyinah itu artinya sebagai penjelas. Nah, al-furqan itu apa artinya? Yaitu pembeda. Nah, didengarkan dan diperdengarkan, diperhatikan, serta diaktualisasikan sebagai aplikasi atau aplikatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang berarti tahu, sama halnya dengan sains yang berakar kata dari scio, scar, atau bahasa Latinnya, yang dalam bahasa Inggris sains yang berarti tahu. Nah, jadi secara bahasa, baik itu ilmu atau sains secara etimologi berarti pengetahuan. Nah, ilmu atau sains secara terminologi atau istilah berarti suatu pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda syarat-syarat yang khas. Ilmu dalam bahasa Arab dilafalkan dengan istilah al-alim atau al-ma'rifah. Namun jika dirujuk dalam pandangan Islam, mengacu pada Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah adalah al-alim, al-alam, yang semuanya bermakna maha mengetahui. Nah, ilmu dapat dipakai dalam arti yang luas. Ada kalanya ilmu yang diperoleh dan didapatkan manusia melalui akal pikiran dan daya nalarnya. Nah, adakah diperoleh melalui butiran-butiran pengetahuan yang diperoleh secara bersistem. Sedangkan ilmu Tuhan tidak perlu disusun secara bersistem, karena yang memilikinya maha mengetahui dan dapat memancing setiap pengetahuan dari hasanah pengetahuan itu dalam waktu yang relatif cepat. Banyak beberapa pakar atau beberapa ilmuwan yang mengartikan beberapa ilmu yang berbeda-beda namun masih mencakup satu pembahasan atau masih sama jalannya. Nah, seperti menurut Ahmad Baikuni, bahwa ilmu pengetahuan atau sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio, maksudnya dapat dinalar. Yang secara sederhananya, sains adalah himpunan rasionalitas kolektif atau asasi. Seperti di sini juga ada dari Muhammad Hatta dan sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai ilmu dalam pandangan Islamic Worldview. Sebelum saya bahas tentang ilmu dalam pandangan Islamic Worldview, di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu Islamic Worldview. Nah, worldview dalam istilah pengetahuan yang dalam bahasa Jerman yaitu Weltanschauung atau Weltansicht. Nah, yang berarti pandangan hidup. Dalam Islam, sepandang dengan al-mabda al-islami atau at-tasawuf al-islami dan ru'yatul islami. Nah, atau bahkan nazaraat al-islamiyah dapat kita pahami secara bahasa. Nampaknya worldview merujuk kepada sebuah sistem pandangan hidup. Worldview adalah cara pandang seseorang muslim mencakup aspek batin dan aspek jasad atau fisik. Nah, secara menyeluruh atas realita dan kebenaran. Dengan kata lain, Islamic Worldview maknanya adalah hidup dengan pandangan terhadap realita bagaimana diajarkan oleh Islam. Selanjutnya, worldview Islam diawali
dari turunnya wahyu yang disampaikan kepada Nabi melalui perantara malaikat. Kemudian wahyu tersebut disebarkan kepada manusia. Berdasarkan wahyu tersebut, manusia membuat bangunan struktur keilmuan, dilanjutkan struktur tersebut dengan aktivitas ilmiah dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan sampai saat ini, Masya Allah. Nah, lalu ilmuwan tersebut memberikan mekanisme penyebaran ilmu dari ilmu-ilmu yang masih umum itu kemudian diklarifikasikan menjadi beberapa disiplin ilmu dan konsep-konsep dasar, maka tersebarlah ilmu tersebut kemudian menyatu sebagai Islamic worldview. Dari beberapa pertemuan pelajaran mengenai Islamic worldview ini, saya dapat mengartikan worldview itu atau pandangan hidup sering diartikan sebagai filsafat hidup atau prinsip hidup. Nah, jadi setiap individu itu menganut kepercayaan, kebangsaan, dan kebudayaan dan peradaban sesuai dengan worldview-nya mereka masing-masing. Sedangkan worldview Islam ini adalah nama agama yang lahir dari sebab turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu itu kemudian menjadi sebuah kitab yang bernama Al-Quran. Nah, wahyu terakhir yang kandungannya sempurna atau kamil, sempurnaannya dapat kita lihat dari ayat-ayat yang meliputi seluruh Tuhan, keimanan kepadanya, manusia, kehidupan, alam semesta, bahkan sampai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan judul konsep ilmu yang akan saya paparkan. Nah, dan jika aspek-aspek itu dilihat sebagai bangunan konsep, maka Islam akan nampak sebagai agama atau din sekaligus peradaban madaniyah. Dan jika aspek-aspek itu dipahami dengan baik oleh seseorang, maka ia akan menjadi pandangan hidupnya itu worldview Islam. Berarti orang tersebut telah memandang dunia itu menggunakan worldview Islam yang melindungi kita atau umat Islam dari worldview Barat. Dan konsep Islam untuk ilmu itu apa sih? Seperti yang telah kita ketahui, istilah ilmu atau equivalent dengan sense dalam bahasa Inggris dan Prancis, Wissenschaft atau Jerman, dan Wetenschap Belanda. Nah, berarti itu tahu. Sedangkan ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti tahu pula. Jadi secara etimologi ilmu berarti pengetahuan. Namun secara terminologi terdapat perbedaan antara definisi yang dikemukakan oleh para tokoh ilmuwan pada umumnya dengan definisi yang dikemukakan oleh ilmuwan Islam. Dari keterangan-keterangan para ahli terdahulu, ilmu pengetahuan adalah semacam pengetahuan yang mempunyai ciri atau tanda dan syarat tertentu, yaitu sistematik, rasional, empiris, umum, dan kumulatif atau secara tersusun. Dengan kata lain, ia merupakan pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan struktur, pembagian bagian, hukum-hukum tentang hal ilwah yang diselidiki, yang diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Unsur esensial ilmu meliputi sistem yang berfungsi untuk membatasi objek studi sehingga jelas kedudukannya di tengah objek lain ontologi. Metode cara kerja memahami objek yang menjadi sasaran ilmu atau epistemologi. Ada pula klarifikasi ilmu dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali. Ilmu dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu ada fardu ain dan fardu kifayah. Suatu ilmu termasuk dalam kategori fardu ain atau fardu kifayah tergantung pada siapa yang diwajibkan untuk menuntut ilmu tersebut. Jika diwajibkan kepada setiap orang muslim, maka ia tersebut fardu ain. Dalam fardu kifayah, seluruh masyarakat Islam secara bersama tanggung jawab untuk menuntutnya. Pengembangan ilmu dalam Islam. Sekularisasi terjadi di dunia barat, meliputi 3 komponen terpadu. Nah, diantaranya itu, yang pertama ada penolakan akan unsur-unsur transgender dalam alam semesta. Terus yang kedua, memisahkan agama dari politik dan nilai yang tidak mutlak atau relatif. Yang ketiga, memutuskan ilmu dari fondasinya dan mengalihkannya dari tujuan yang hakiki, yaitu ilmu kemanusiaan. Yang dimaksud dalam penolakan unsur-unsur transgender itu, maksudnya apa itu transgender? Transgender itu ketika seseorang yang berubah dirinya seperti dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya perempuan ke laki-laki. Nah, konsep ilmu pengetahuan menurut Syekh M. Naqib Al-Atas, proses elustrasi itu terdapat 2 bagian. Nah, yang pertama itu ada proses persaingan atau mengisolir unsur-unsur. Yang kedua, konsep utama barat dari setiap bidang ilmu pengetahuan. Ilmu bukan sekedar pengetahuan saja atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan secara sistematis
matematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Nah, ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ada ontologi, terus epistemologi, dan aksiologi. Jadi yang telah saya jelaskan, jadi worldview itu ada worldview Islam maupun worldview Barat. Bagaimana cara kita dalam menanggulangi atau solusi dari kita mendapatkan ilmu yang secara benar, tentunya secara pandang Islami. Yang pertama itu harus objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari suatu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji kebenarannya. Misalnya kita mendapatkan ilmu ini dari siapa, terus secara landasannya itu benar atau tidak. Nah, yang kedua itu harus secara metodis, adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Jadi kita harus mempunyai metode agar kita tahu arahnya dan kita tahu ya ini menyimpang atau tidak, sehingga kita dapat berada dalam kebenaran. Nah, konsekuensinya harus ada cara untuk menjamin kepastian kebenarannya. Metodis yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Terus yang ketiga itu ada sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, kebenaran yang hendaknya dicapai adalah kebenaran yang universal, yang bersifat umum atau tidak bersifat tertentu. Contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat. Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu sosial menyadari kadar keumuman atau universal yang dikandungnya berbeda dengan ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu, untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu sosial harus bersedia konteks yang tertentu pula. Dunia ini, terus khususnya dalam ilmu pengetahuan itu ada banyak sekali macam-macamnya. Ada fisika, biologi, matematika, kimia, bahkan ilmu bumi, ilmu langit pun ada. Sampai sini penjelasan yang telah saya jelaskan. Semoga video yang telah saya buat ini bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.